Di video kali ini saya akan bahas nih resiko yang akan kalian hadapi jika kalian galbay alias gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Mulai dari risiko minimal sampai dengan risiko yang paling beratnya nih. Meskipun dikutip dari situs CNBC, sampai dengan hari ini belum ada hukum pidana bagi mereka yang menunggak bayar utang pinjol. Jadi artinya kalau kalian gagal bayar pinjaman online, kalian tidak akan bisa terkena kasus pidana. Tapi bukan berarti tanpa risiko ya. Nah, supaya kalian tidak was-was dan bertanya-tanya apa sih risiko gagal bayar pinjol, khususnya pembahasan kali ini pinjol ilegal alias tidak resmi, kalian tonton video ini sampai akhir ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Seperti kita tahu, pinjol atau pinjaman ilegal itu ada dua jenis. Yang pertama pinjol legal atau resmi, dan yang kedua adalah pinjol ilegal atau tidak resmi. Dengan kata lain tidak terdaftar dan berizin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pinjol ilegal. Kira-kira apa sih risiko yang akan kalian hadapi kalau kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal? Yang pertama, sudah pasti debt collector akan terus-menerus menghubungi kita hampir setiap waktu, baik ke nomor kita sebagai nasabah maupun ke nomor kontak darurat yang kita daftarkan ketika pengajuan. Ini sudah pasti akan dialami ketika kita galbay. Bahkan baru telat 1 hari saja, para debt collector akan terus-terusan menelpon pagi, siang, malam. Gak tahu waktu, masuknya udah kayak teror sih, tapi ya memang hampir semuanya kayak gitu. Yang kedua, data kita akan disebar dan juga nomor kontak lain akan dihubungi. Jika durasi telat kita sudah lama, pihak pinjol melalui debt collectornya kadang gak segan buat nyebarin data nasabah. Jadi kita harus hati-hati tuh kalau misalkan data kita akan disebar baik di sosial media maupun melalui WhatsApp, biasanya seperti itu. Yang ketiga, pengancaman. Sudah pasti para debt collector biasanya akan menggunakan bahasa ancaman supaya nasabahnya merasa terintimidasi dan akhirnya membayar tunggakannya. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih cara menghadapinya? Yang pertama, tenang saja. Hadapi dengan santai, karena telepon, SMS, chat, atau email biasanya hanya sekedar pengancaman. Karena pinjaman online ilegal itu 95%-nya tidak akan ada debt collector lapangan yang akan datang ke alamat kita. Di samping karena memang mereka tidak mempunyai izin, pemerintah juga sudah melarang tuh sebenarnya aplikasi pinjaman online apalagi yang ilegal untuk melakukan penagihan langsung kepada nasabah, apalagi bentuknya pengancaman seperti pinjol ilegal pada umumnya. Dan juga sekedar info saja, kalian bisa minta diskon dan penghapusan denda jika kalian sudah berniat bayar pinjol yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, jadi kalian hanya membayar pokok pinjamannya saja tanpa bunga. Maka dari itu selalu saya sarankan tuh, jika kalian ingin meminjam dari pinjol ilegal, gunakan nomor telepon dan HP cadangan atau kedua. Kalaupun hanya memiliki satu handphone, amankan data kalian terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjol ilegal agar data kalian tetap aman. Kalian bisa juga tonton video saya yang lain untuk tips mengajukan pinjol agar aman dari penyebaran data. Nah, itulah risiko yang akan kalian hadapi jika kalian gagal bayar dari aplikasi pinjol. Ini pada umumnya ya. Poinnya tetap tenang saja, jangan sampai mental kalian turun menghadapi para debt collector pinjol ilegal. Karena tidak akan terjadi apapun. Sekian informasinya, jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini. Info Finansial pamit, terima kasih.